Kembali dalam program Cerita Muslimah di MGTV dan tentunya kita masih dalam segmentasi Bunda Menjawab di mana sahabat-sahabat bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dari seputaran permasalahan ataupun ujian hidup yang tengah dialami saat ini. Bisa dilayangkan ke nomor yang tertera di layar kaca sahabat MGTV. Insya Allah dipilihkan nanti oleh admin kami, difilter terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti akan coba dilihat mana yang bisa merepresentasikan permasalahan yang ada dan nanti akan ditampilkan pada setiap bulannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Bunda ya. Nih, pertanyaannya yang pertama, Assalamualaikum Bunda. Saya mau bertanya bagaimana cara agar hati kita terjaga dari segala penyakit hati. Dan bagaimana caranya agar kita bisa senantiasa untuk istiqomah dalam beribadah. Karena terkadang iman kita itu naik dan turun. Dan ketika sedang futur atau iman kita sedang turun, bagaimana caranya untuk menaikkan iman kita kembali. Syukran Bunda. Iya, terima kasih Teteh yang sudah bertanya. Pertama adalah kita diciptakan oleh Allah sempurna. Kita punya yang namanya nafsu, ya. Nafsu itu ada yang mengajak kepada keburukan, ada yang mengajak kepada kebaikan. Nah, Allah ciptakan, pada saat kita diciptakan, kita punya yang namanya fujur dan takwa, diilhamkan keburukan dan kebaikan. Nah, fujur ini, keburukan ini tidak bisa dibunuh, tidak bisa dihilangkan, dimusnahkan, nggak bisa. Dia itu ada, tetapi dikendalikan. Jadi kalau misalnya ada seseorang itu dia pengen bohong, dia iri, dia sombong, ya, dia suuzon, itu ada. Semua orang itu punya penyakit-penyakit fujur itu tadi. Di Al-Quran surat Asy-Syams ya. Nah, itu tuh diilhamkan fujur dan takwa. Tidak bisa dibunuh tapi ditekan, dikendalikan dengan memunculkan takwa. Memunculkan takwa. Takut, harap hanya kepada Allah. Nah, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, rugilah orang yang mengotorinya, begitu kan? Nah, beruntunglah bagi siapapun yang mau membersihkannya, mensucikannya, beruntunglah yang mau mensucikannya, berugilah yang mengotorinya. Nah, bagaimana mencegah penyakit hati itu? Pertama, kita harus sadar dulu nih, kalau saya punya penyakit hati. Karena ciri khas orang berpenyakit hati, dia tidak pernah sadar kalau dia itu berpenyakit. Beda dengan orang sakit fisik. Kalau orang berpenyakit hati, dia tidak sadar. Kalau dikasih tahu, dia tersinggung. Kalaupun dia sadar, dia belum tentu mau ngaku gitu ya. Dan kalaupun ngaku, dia belum tentu mau sembuh. Itu penyakit hati. Nah, ini pertanyaannya bagus ya, bagaimana caranya terjaga dari penyakit hati. Jadi penyakit hati itu ada, cuman level sakitnya orang berbeda-beda. Setiap orang tuh ada iri, curiga, itu tuh ada. Cuman ditekan, dikendalikan, dia sadar ini dosa, kalau dibiarkan bersemayam, dia akan kendalikan, dia istighfar, dia bertobat, Allah akan ampuni itu gitu. Nah, jadi tahu dulu ya penyakitnya apa gitu. Yang biasanya yang paling dominan itu penyakit apa? Karena tiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang ini adalah dominannya dengki, yang ini adalah pemarah, yang ini adalah bawaannya suuzon saja. Nah, jadi tekanlah sifat buruk itu, kuatkanlah sifat takwa itu, kebaikan-kebaikan. Nah, itu tidak bisa kalau tidak dengan latihan. Nggak bisa. Kalau udah tahu nih, saya orangnya pemarah misalnya. Gimana ya saya supaya tidak jadi pemarah? Minimal memang tidak langsung berubah drastis gitu menjadi solehah gitu, tidak. Ada prosesnya. Minimal kalau tiap hari marah, jadi seminggu sekali marahnya gitu ya. Kalau tadinya marahnya itu banting-banting barang gitu ya, mulutnya tidak terkendali, minimal marahnya itu udah mulai diem gitu loh. Udah mulai hanya apa sih judes aja gitu ya. Nah, itu berproses gitu ya. Tahu dulu penyakitnya apa, lalu diobati. Diobatinya itu dengan tidak cukup dengan ibadah ritual. Memang itu membantu, seperti sholat ya kan, kemudian baca Quran, kemudian berzikir, itu semua membantu, tetapi tidak cukup itu. Ada butuh yang namanya latihan, itu namanya kalau dalam tazkiyatun nafs itu adalah riyadhah. Ya, latihan ya. Jadi tahu dulu penyakitnya apa,
lalu latihan. Dan itu memang butuh waktu. Misalnya begini, kalau misalnya ya, Teteh itu suka banget dipuji. Pujian itu adalah sifat tercela. Suka pujian itu sifat tercela. Robbaniyah, dia menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Allah. Jadi kalau misalnya suka banget pujian gitu ya, bagaimana caranya gitu supaya tidak menikmati pujian itu gitu. Latihannya apa? Ingatlah, orang memuji tahu sedikit tentang saya, tapi Allah lebih tahu banyak tentang saya gitu loh. Nah, kayak tadi yang pertanyaan pertama ya, dia mengejek, menghina, menggibah dan seterusnya. Kalau kita kaitkan kepada Allah, dia nggak tahu loh keburukan saya yang benar-benar buruk. Dia tuh hanya tahu saya tuh nggak ada pasangan, saya tuh dianggap bisa menggoda dan seterusnya gitu. Jadi Teteh harus bisa temukan dulu penyakitnya, lalu latihan untuk mengobatinya dengan latihan, dengan action, bukan sekedar tadi ibadah-ibadah ritual. Oke, yang kedua adalah pertanyaannya, oh maaf ya, orang bertambah parah penyakitnya kalau dia tidak bisa kendalikan nafsunya. Jadi kolbu itu jadi tambah penyakit karena nafsunya tidak terkendali. Jadi kolbu itu adalah korban pertama saat seseorang tidak bisa kendalikan nafsunya yang mengajak kepada perbuatan buruk. Nah, kedua adalah di sini ditanya tentang naik turunnya iman, kuat lemahnya iman. Orang akan lemah imannya, turun, dia pasti ada racun yang masuk ke hatinya. Racun itu paling dominan adalah pergaulan ya, walaupun ulama berpendapat ada 4 ya, dari pandangan, lisan dan pendengaran, kemudian pergaulan dan makanan. Pergaulan ini yang paling dominan untuk bisa membuat orang itu jadi turun iman. Jadi kalau misalnya nggak enak nih ibadahnya, kering hatinya, periksa aja Teh yang ditonton apa, yang dilihat apa, lisan bicara apa, mendengar apa, makannya terlalu banyak atau gimana. Kedua, pergaulan yang membuat lalai kepada Allah. Itu yang diperhatikan. Begitu ketemu, oh saya terlalu banyak nonton yang nggak bermanfaat atau apa, sia-sia, itu ditobati. Tobat itu pembersihnya, sarana mensucikannya, nanti kerasa enak lagi, ibadahnya nikmat lagi. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah, tabarakallah ya. Teteh semangat ya Teh ya, insya Allah nih. Masya Allah, mudah-mudahan sama-sama kita bisa saling menguatkan dalam meminimalisir penyakit hati. Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Bunda, saya ibu 2 anak. Yang sulung ini laki-laki, sekarang berusia 16 tahun. Dulu sekali saya rasa dia menjadi anak yang manis dan selalu dekat dengan saya, tapi sekarang berubah nih Bunda. Kalau diingatkan untuk sholat, jawabnya, mama cerewet. Kalau saya tanya kenapa pulang larut, dia bilang, mama nggak ngerti saya deh. Ini jawaban-jawaban ini Bunda menurut saya menjadikan anak saya sudah tidak manis lagi, dan saya sering menangis diam-diam karena merasa gagal mendidik anak saya. Saya sering dia hanya melihat main HP daripada mengaji. Sudah pernah dibicarakan baik-baik, tapi dia cuma dengar sambil main game. Bahkan kalau dinasihati malah keluar kamar dan membanting pintu. Saya takut Bunda kalau anak saya ini semakin jauh dari agama. Apa yang harus saya lakukan agar kembali dekat dengan anak saya, dan bagaimana caranya untuk mendidik anak remaja yang keras kepala tanpa membuat dia semakin benci kepada saya? Tafadhol Bunda. Baik, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, jika anak kita buruk, itu adalah teguran dari Allah kepada orang tua. Teguran terhadap kesalahan orang tua. Pertanyaannya, kesalahan orang tua di mana? Ini yang menjadi PR. Apakah orang tuanya sudah menjadi contoh di rumah? Yang kedua, apakah orang tuanya sudah membangun lingkungan kondusif di rumah? Yang ketiga, apakah orang tua sudah menanamkan yang namanya ilmu-ilmu dan kekuatan iman kepada anak-anak? Di Al-Quran, Quran surat Luqman ayat 13-20 itu bagaimana kita diberi pedoman dalam mendidik anak-anak. Yang keempat, kekuatan doa. Sekarang apa yang harus dilakukan? Ibu harus muhasabah sebagai orang tua, sebagai ibu, termasuk ayahnya. Kedua, bagaimana dengan Allah hubungannya selama ini? Ya, kemudian ibu sudah dicontoh apa gitu. Nah, PR-nya memang kadang ibu akan lebih sibuk dengan kesalahan kekurangan anak.
Padahal orang tua punya kontribusi salah juga. Nah, ibu coba perhatikan kekurangan diri ibu, ya kesalahan ibu gitu ya. Kemudian pada saat ibu bicara menasehati dari hati ke hati, tidak merasa kesal dan jengkel, tidak merasa marah. Lillahi ta'ala, karena sayang. Kemudian ibu jangan pernah merasa karena lisan menasehati itu mampu merubah. Tidak, yang merubah itu hanya Allah. Tugas ibu hanya memberikan nasihat. Kemudian kekuatan doa. Hubungan kita dengan Allah memang harus betul-betul mati-matian kita perbaiki sebagai orang tua. Kalau tidak, memang kita akan dosa-dosa kita Allah tegur untuk membersihkan dosa itu dengan kejadian lewat anak kita. Ujian lewat anak, ujian lewat sesama kita, kuncinya adalah kata Allah, mau nggak sabar? Ya sabar. Prakteknya ya jangan sikapi lagi Bu dengan kejengkelan, kemarahan, kekecewaan. Tapi ibu betul-betul serahkan kepada Allah dan ibu memperbaiki diri. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Baik Bunda, kita lanjut lagi masih pertanyaannya di dalam segmentasi Bunda Menjawab ini. Dan sahabat MG TV, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu untuk tetap bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MG TV.